Lautan Indonesia merupakan sebagian dari air yang menutupi hampir 70% dari seluruh permukaan bumi. Lautan inilah yang menyerap sebagian besar energi radiasi matahari yang diterima bumi. Lautan menjadi milik yang sangat berharga bagi Indonesia. Namun sampai kini, lautan Indonesia yang kaya akan berbagai sumber daya itu belum banyak dimanfaatkan. Para cendekiawan Indonesia belum mampu mengolah seluruh energi yang tersimpan di laut. Di belahan dunia yang lain, sejak tahun 1881, para ilmuwan Eropa telah melakukan berbagai riset untuk memanfaatkan energi yang terkandung di dalam lautan. Pada masa itu, telah dikenal pemanfaatan energi yang menggunakan perbedaan temperatur lautan dan pertama kali dikemukakan oleh Jacques d'Argenval. Konsep pemanfaatan energi ini menggunakan perbedaan temperatur antara permukaan laut yang bersuhu hangat dengan lapisan di kedalaman laut yang bersuhu dingin untuk menggerakkan mesin. Konsep ini sangat mengejutkan para ilmuwan pada masa itu, dan ini kemudian dikenal sebagai konsep konversi energi panas lautan atau Ocean Thermal Energy Conversion. OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion adalah suatu konsep pemanfaatan perbedaan suhu antara permukaan lautan dan suhu di kedalaman laut untuk menggerakkan mesin yang juga akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Daerah yang sangat cocok untuk pembangkitan dengan konsep ini adalah daerah tropis, di mana arus laut dingin terletak tepat di bawah permukaan laut yang hangat. Untuk menjalankan sistem ini, diperlukan perbedaan suhu sebesar 17 derajat Celcius, dan lokasi yang memenuhi persyaratan tersebut terletak di sekitar 20 derajat lintang. Teknologi OTEC sangat baik dilakukan di sekitar daerah ekuator, karena di daerah ini jarang terjadi angin topan, kecepatan angin berkisar 25 knots, dan arus laut di bawah 1 km per jam. Prinsip dasar konversi dari perbedaan suhu lautan menjadi listrik dapat terlihat di monitor. Panas air laut di permukaan akan memanaskan fluida yang terdiri dari senyawa fluorokarbon, yaitu sebuah zat yang dapat menguap pada gradien suhu yang rendah, menjadi uap yang bertekanan. Uap bertekanan ini kemudian dialirkan ke sebuah turbin bertekanan rendah. Aliran uap fluorokarbon ini akan memutar turbin yang juga sekaligus akan memutar generator sehingga akan membangkitkan listrik. Uap keluaran dari turbin dikondensasikan oleh aliran air laut yang dingin dari arus di kedalaman laut. Pembangkit listrik OTEC terdiri dari dua jenis utama, yaitu pembangkit listrik OTEC sistem tertutup dan pembangkit listrik OTEC sistem terbuka. Skema OTEC sistem tertutup terlihat pada monitor. Dalam suatu pembangkit OTEC sistem tertutup, fluida kerja digunakan dalam siklus Rankine. Komponen dalam sistem tertutup ini terdiri dari evaporator, turbogenerator, kondenser, dan pressurizer. Siklus yang berjalan pada sistem ini dimulai dengan panas air laut permukaan dialirkan menuju evaporator yang akan mengubah amonia cair menjadi uap dalam kondisi tekanan yang tinggi. Uap amonia bertekanan tinggi kemudian dilewatkan ke turbin generator sehingga akan menghasilkan listrik. Uap amonia yang keluar dari turbin dikondensasikan pada kondenser yang menerima air pendingin dari lapisan laut dalam. Skema OTEC sistem terbuka terlihat pada monitor. Pertama-tama, air laut permukaan yang hangat dibebaskan dari oksigen dan kemudian dialirkan kepada evaporator untuk memproduksi uap bertekanan rendah. Uap bertekanan rendah tersebut dialirkan ke turbin yang akan memutar generator untuk menghasilkan listrik. Uap keluaran dari turbin dilewatkan pada kondensator yang akan mendinginkan uap tersebut dengan air laut bagian dalam. Tidak seperti pada sistem tertutup, kondensat pada sistem terbuka tidak diteruskan kembali pada evaporator, namun dikeluarkan melalui pompa kondensat. Membangun sebuah pembangkit listrik OTEC tidaklah mudah. Banyak kendala yang harus dihadapi, baik itu kendala teknis maupun alam. Beberapa kendala teknis yang menyulitkan pembangunan sebuah pembangkit listrik OTEC adalah masalah bangun fisik,
material, dan biofouling. Masalah bangun fisik yang utama adalah bagaimana membangun fisik sebuah pembangkit listrik otek yang tahan terhadap gelombang, arus, dan badai laut, dan bagaimana membangun pipa penghisap sepanjang 2000 meter, serta bagaimana membangun transmisi dari tempat pembangkit listrik otek tersebut ke darat. Dalam hal material, masalahnya adalah tentang material yang tahan korosi, dan masalah biofouling adalah masalah gangguan organisme dan hewan laut. Menipisnya energi fosil menyebabkan manusia mencari alternatif pengganti sumber energi, dan konsep otek yang memanfaatkan energi panas laut adalah salah satu solusinya. Mengingat potensi energi panas lautan sangatlah besar, maka tidak mustahil jika pembangkit listrik dengan konsep otek ini akan menjadi salah satu penyedia energi terpenting bagi dunia.